Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para sadiqin, jamaah, sahabat, kolega, bapak, ibu, tuan-tuan, puan-puan, mari kita melanjutkan ngaji kitab dan masih hadis ke-11 dari kitab Ma'udatul Usfuriyah. Sebelumnya mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Para salikin, mari kita lanjutkan. Ini masih tentang sedekah, the power of sedekah. Dan mari kita lanjutkan setelah Ali bin Abi Thalib menjual tanpa barang karena barangnya dipinjemin. Yang minjemin sesungguhnya adalah malaikat Jibril, yang membeli sesungguhnya adalah malaikat Mikail atau malaikat Israfil. Ini cara Allah untuk menunjukkan bahwa sedekah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak modal, dikatakan membeli 100 tapi dicicil, paling tahu-tahu dijual dengan harga 300, yang uangnya bukan uang sendiri tapi sesungguhnya uangnya malaikat, karena beliau punya 6 dirham. 6 dirham itulah yang disedekahkan ke semuanya ketika ada orang yang meminta. Mari kita lanjutkan para salikin, jamaah, sahabat-sahabat saya rahimahullah. Wa qala al-mu'allif al-hadisul akhar, dan diceritakan hadis yang lain tentang sedekah. Minal masmu'ati ala an Ali radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dan diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wajah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah bersabda, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'a fi yadillahi qabla an tadkhulu fi yadis sa'il. As-shadaqah, sebuah sedekah, idza kharajat, apabila sudah keluar, lepas dari tangan kita, tangan panjenengan semua, min yadi sahibiyah, kepada pemiliknya. Artinya sahib sedekah, pemilik sedekah, panjenengan sedanten mau bangun masjid, mau bangun yatim piatu, mau membangun organisasi, katakan uang sudah lepas, ya, membangun yatim piatu, apa? Tafqa'u fi yadillah qabla an tadkhulu fi yadis sa'il, maka sedekah itu akan jatuh di tangan Allah dulu, ya, qabla an tudkhala, sebelum masuk fi yadis sa'il, sebelum masuk kepada peminta atau kepada yang dituju. Panjenengan transfer membangun masjid, membangun pondok pesantren, begitu transfer, begitu sebelum diterima oleh takmirnya atau panitianya yang pembangunan, maka
sedekah itu di tangan Allah, langsung di tangan Allah. Fatakallama bihamsin kalimat. Kemudian sedekah itu berbicara tentang 5 kalimat. 5 kalimat muncul kepada sedekah itu, entah 1000, entah 2000, entah 500.000, entah 1 juta, terserah, yang penting ikhlas. Apa yang pertama? Awwaluha taqulu kunta shahiran wa kabbartani. Sedekah akan berkata, dahulu saya kecil, lalu kamu membuat saya besar. Karena sedekah 1000 bisa lebih dari 1000 Allah membalasnya berlipat-lipat ganda, dari kecil menjadi besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan melihat besarnya, kecilnya orang bersedekah, tapi keikhlasan, kebiasaan berbagi itu yang dilihat oleh Allah. Karena Allah lebih tahu dan Allah yang akan membalasnya jauh lebih besar. Wa kuntu qalilan fakasartani. Dulu saya itu sedikit, lalu karena kamu yang menyedekahkan, saya itu menjadi banyak. Ya. Sampai bahkan 700 kali apa yang kita sedekahkan itu lipat gandanya 700 kali. Padahal tidak seberapa, mungkin 1000, 2000, 3000, 1 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat, kalau Jumatan berapapun bawa, itu adalah sedekah infak untuk masjid. Syukur-syukur yang warnanya merah, jangan cari yang warnanya coklat kecil, 5.000, 10.000 agak merah dikit, 20.000 ada hijau, agak biru 50.000. Cari yang 100. Cari yang 100. Atau kalau lupa membawa, kadang-kadang dompetnya, cari dompet yang merah, jangan yang 500, jangan yang cemplung kletek. Ya Allah, surga dibeli dengan kletek. Kletek 1.000 rupiah setiap ke masjid, jangan. Karena wa kuntu qalilan fakasartani. Dulu saya sedikit dan saya menjadi besar ketika menjadi banyak ketika engkau sedekahkan, wahai sahibus sedekah, wahai orang yang bersedekah. Wa kuntu aduwwun fa'aznabtani. Dulu saya sebagai musuh, lalu kamu menjadikan saya dicintai. Bapak Ibu sekalian, jenengan dengan harta itu musuh atau teman? Musuh. Kadang-kadang jenengan itu tidak bersahabat dengan yang lain karena dipengaruhi oleh harta. Hartanya banyak, kemudian justru melihat orang lain ya menjadi musuh, dan kita yang menjadikan sholat kita keteter karena kebanyakan harta. Ya. Wa kuntu qaniyan fa'aqayanani. Dan dahulu saya sebagai hal yang dapat musnah, dan kamu menjadikan saya kekal. Memang panjenengan punya uang 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar di tabungan, itu punya sampean? Bukan. Jenengan wafat nggak dibawa, musnah, apalagi belum disedekahkan, belum diwariskan, malah bisa menjadi sumber dari konflik antar keluarga. Dengan uang kita sedekahkan, maka dengan demikian uang itu menjadi kekal. Jadi dengan bahasa lain, uang yang keluar dari kita itulah kekayaan kita yang nanti kita betok, bahasa Jawanya kita akan ambil nanti di yaumil akhir. Itu uang yang kita sedekahkan, bukan uang yang ada di kantong dompet kita, bukan yang jenengan simpen di bawah bantal itu, dan bukan juga yang ada di bank-bank itu. Bukan, itu nggak kekal. Yang kekal yang kita dan panjenengan sedekahkan itu.
Wa kunta harisri fal'an sirtu harisaka. Dan dahulu kamu sebagai penjaga saya, maka sekarang jadilah saya yang menjaga dirimu. Panjenengan standar. Lu punya uang, jenengan itu. Uang saya berapa ya? Jaga terus bagaimana tidak dicuri. Ya, uang ingat saya kasih di saku ini kok tidak ada. Siapa ya yang mengambil? Oh, udah pikirannya tidak karu-karuan, sehingga dengan hartalah yang menjaga, hartalah yang kita jaga. Tapi setelah kita sedekahkan, justru uang itu, kekayaan itu, harta yang kita sedekahkan itulah yang menjaga kita. Sakit tidak jadi sakit karena harta itu mendoakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, 5 itulah fungsi dari sedekah yang kita berikan untuk fisabilillah. Dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari musuh menjadi dicintai, dari musnah menjadi kekal, dari dijaga menjadi menjaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita ya membiasakan. Ya, tidak harus besar, tidak harus banyak. Ya, kalau lebih banyak lebih baik. Tapi membiasakan untuk orang bersedekah, membiasakan bersedekah, itulah yang berat kadang-kala kalau tidak biasa. Saya lanjutkan para salikin rahmatullah. Wa ru'yan makhulin as-sami rahmatullah qala idza tasaddaqal mu'minu sadaqatan radhiyallahu biha anhu. Diceritakan dari Syekh Mahlul As-Samili, beliau berkata, apabila orang beriman bersedekah dengan suatu sedekah, maka Allah ridho dengan sebab sedekah itu terhadap orang yang beriman tersebut. Apa saja yang kita lakukan adalah ridho Allah karena sedekah itu. Karena sedekah adalah bagian dari ciri orang yang takwa. Wa sari'u ila maghfirah wa rabbikum adwas samawat. Ya, mu'iddat lil muttaqin kan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman dan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Maaf salah tadi, itu surat Ulul Albab. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Duwe ya sedekah, ndak duwe sedekah. Duwe punya sedekahnya banyak, enggak punya ya sedekahnya secukupnya, semampunya. Itu caranya untuk membiasakan harta itu bukan di dada, harta itu cukup di tangan, dilepas-lepas. Ya, karena itu Allah ridho kepada orang yang bersedekah. Wa natat jahannama yarbi ifdan li bisujudi sukron laka, dan akan berseru kepada neraka jahanam, wahai Tuhanku, berilah izin kepada saya untuk sujud kepada Engkau, sujud kepadamu. Neraka jahanam pun juga menolak kalau oleh ahli sedekah mau bakar itu nggak mau, karena memang ini tolak bala sedekah itu. Faqad ahadan bin ummatin Muhammadin alaihi salatu wassalam min adabi, karena engkau telah membebaskan satu orang dari umat Nabi Muhammad dari siksaannya itu. Karena apa? Sedekah. Mau disiksa, justru neraka jahanam bersujud, terima kasih, saya tidak jadi menyiksa ini karena ini adalah orang yang ahli sedekah. Lianna kunta astahi min Muhammadin alaihi salatu wasallam an u'idzaba ahadan min ummatin wala buddali min ta'atika, karena sesungguhnya dirinya saya malu kepada Nabi Muhammad kalau saya harus menyiksa seorang dari umat beliau, namun tidak boleh tidak bagi saya untuk mematuhimu. Akhirnya lah tidak terjadi disiksa karena memang amal sedekahnya besar dan neraka jahanam malu untuk menyiksa bagi orang yang ahli sedekah. Wa nazalta hadil ayah ala fadil sedekah, maka salah satu dari hadis ini muncul
dasar dari asbabun nuzul turunnya Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Jadi banyak orang yang mendoakan pada orang yang ahli sedekah. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar bagi mengetahui. Jadi sedekah itu sangat penting, dan ini ada asbabun nuzulnya. Makna dari ayat Quran ini adalah yakni tu'auka wastaghfiruka tuma'ninatun lahum, maka doamu dan permohonan ampunan kamu itu sebagai penenang hati bagi orang yang ahli zakat, ahli sedekah. Tenang, hartanya menjadi berkah. Inna ta'ala qad qabila minhum, sungguh Allah sungguh telah menerima taubat bagi mereka yang ahli zakat taubat itu. Ayat lain juga menerangkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'lamu annallaha wa yaqbalul taubah an ibadihi wa ya'khudhus shadaqati. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya yang hamba-hambanya dan juga yang penerima sedekah itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ini dua ayat itu diteruskan, fayaqbalu shadaqah kama akhadha Rasul alaihi salatu wasalam, maka Allah menerima zakat Rasul, zakatnya itu sebagaimana Rasul telah mengambil zakat itu kepada mereka. Wa ruwiya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lamma nazalat hadhihi ayah, tidak berapa lama setelah para orang sedekah itu turunlah ayat ini, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, serupiah pun, 1000 pun, ya, niscaya Allah akan melihat dan membalasnya, tidak satu pun yang terlewatkan. Kemudian ayat ini ada dialog antara Rasulullah dengan Allah. Allah berkata begitu, Rasulullah, qultu ya Rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati. Saya Rasulullah bersabda, wahai Tuhanku, ini sangat sedikit bagi umatku balasannya. Ya. Dah dilipat gandakan. Berapa? Rasulullah saat bertanya kepada Allah, berapa orang yang ahli sedekah, orang yang zakat itu berapa? Maka di dalam hadis itu disebutkan, qala Allah azza wa jalla in qalata hadza faltakun hasanah wahidah bi hasanatain. Maka jika kamu menganggap sedikit, maka aku akan lipat gandakan 2 kali deh. Rasulullah masih nggak mau kalau umatnya ahli sedekah, ya, hanya dibalas 1 dapat 2 itu. Seperti kalau jenengan ke toko mall itu kan, ya, buy one get one itu. Nah, Rasulullah nggak mau. Qaulu ta'ala ulaika yu'tawna ajruhum marratan bima sabaru. Merekalah itu sebagai diberikan pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Nah, qultu ya Rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati, ini juga sedikit ya Allah, kalau hanya 2 kali lipat itu sedikit. Maka qala falyakum bi hasanatin wahidatin asrun amsalnya, udahlah saya balas 10 kali kata Allah, ya. Kemudian turun lagi ayat man ja'a bil hasanati falahu asrun amsaluha, ayat di Al-An'am 160. Nah kalau gitu 10 kali deh, ya. Rasulullah saking sayangnya kepada umatnya nawar lagi,
Qultu ya Rabbi hadza aidan qalilun fi haqqi ummati, ini juga sedikit ya Allah. Masa umatku yang sulit mencari rezeki hanya dikasih balasan 10 kali? Nah, qala falyakum bihajatin wahdatin sab'umi'atin, maka dengan demikian Allah menjawab, kalau begitu saya berikan kamu 700 kali. Inilah kasih sayang Allah kepada Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah kepada hambanya, kepada kita yang ahli sedekah, yang ahli melakukan perbuatan baik dan membantu sesama manusia. Kemudian turunlah ayat qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim matalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamathalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'afu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti benih yang di dalam menumbuhkan 7 butir, setiap 7 butir melahirkan sebuah cabang, setiap cabang 100 kali 7, berarti orang yang beramal baik bersedekah itu dilipat gandakan 700 kali. Dan Allah lah yang maha luas karunia-Nya dan maha mengetahuinya. Surat Al-Baqarah 261. Jadi kelipat gandaan dari sedekah balasan Allah pada umatnya itu hasil dari dialog dan permintaan Rasulullah kepada Allah agar balasannya itu jangan sedikit tetapi adalah banyak. Maka dengan demikian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, berilah tambahan untuk umatku, tambahan lagi. Maka turunlah ayat lagi, masih minta lagi, ini sudah dikasih 700 masih minta lagi. Kemudian turun lagi, mangdalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, membangun masjid, membangun mushola, membangun pondok pesantren, membangun sekolah, dan itu fisabilillah, dan itu adalah pinjaman yang baik, artinya menafkahkan kepada Allah, qardan hasanan fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran ad'afan katsiratan dengan lipat ganda yang banyak yang tidak bisa dihitung. Maka dengan demikian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zid li ummati, wahai Tuhanku berilah tambahan untuk umatku. Ya, tadi Al-Baqarah 245. Maka fanuzilat hadil ayah, turun lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Maka turunlah ayat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi dengan demikian panjenengan masih pelit. Kita semua masih malas untuk bersedekah. Kita masih ogah-ogahan untuk bersedekah. Semampunya kita biasakan, okay? Karena ini tanpa dari hitungannya itu. Karena ini dialog dari antara Rasulullah dengan Allah untuk meminta pada hambanya yang bersedekah, berinfak, berzakat itu dilipat gandakannya tanpa batas. Faqad jaa fil akhbari man tasaddaqa bitamratin, maka sungguh telah datang keterangan beberapa khabar ini, siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, yajidu thawabaha yaumil qiyamah misla jabalin fil mizanihi, maka nanti di yaumul akhirat 1 butir kurma itu seperti halnya mendapatkan timbangannya adalah gunung yang amalannya yang balasannya itu berapa? Tidak terbatas kan? 1 hitam kurma
balasannya seperti gunung nanti di yaumil akhirat. Itu hadis berikutnya. Maka dengan demikian iklam anna fi sadaqah sab'a fisalin, ketahuilah bahwa di dalam sedekah itu dapat membebaskanmu dari lehermu itu, ya. Apa? Ya, maka apa? Yang pertama begini, ada 7 yang impact bersedekah. Yang pertama, awwalu anna sadaqah tafukur raqabat, bahwa sedekah akan dapat membebaskan lehermu nanti disiksa. Hadisnya, inna sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala, sesungguhnya sedekah itu akan membebaskanmu dari 70 musibah. Yang pertama. Yang kedua, anna tabibuka, karena sedekah itu akan menjadi doktermu. Dawau mardhakum bisadaqah, kalianlah bersedekahlah untuk menjadi obat bagi kalian. Ya. Wa talib an-nasarat kharisaka, dan yang ketiga bahwa dengan sedekah itulah ia dapat menjaga dirimu. Hadisnya, hassinu amwalakum bisadaqah, kalian bentengilah harta-hartamu itu dengan sedekah. Keempat, anna tufi'u ghadabur rabbi, kita akan sedekah itu akan memadamkan marahnya Allah kepada kita. Hadisnya, as-sadaqatu tudfi'u ghadabir rabb. Ya, yang kelima, annahu ulfatun lil ikhwan, bahwa sedekah dapat mempererat keakraban terhadap saudara. Hadisnya, as-sadaqatu hadiyatun tahadu tahabbu, sedekah itu merupakan hadiah, saling memberi hadiah kalian maka kalian akan saling mencintai. Bulan Ramadan kirim bubur kanil kepada tetangga, kepada teman, udah bubur aja, tapi itu persaudaraan dan itu udah luar biasa, ya. Kirim kurma 1,5 biji, waduh luar biasa. Oke, ya. Yang keenam, bahwa annaha riqatun fil qulub, orang yang bersedekah bisa melunakkan hatinya dari kerasnya. Suka marah menjadi tidak marah, hatinya menjadi tenang. Hadisnya apa? Man wajada fi qalbihi fasawatun falyanshir sadaqah, siapa yang menemukan di dalam hatimu sifat yang keras, maka hendaklah ia menebarkan sedekah, maka engkau akan menjadi hatinya yang lembut, lutfi. Yang ketujuh terakhir, annaha tajidu fil umri, maka sedekah itu akan membuat bertambah usia. Itu pengertiannya, bukan usia dalam arti kalau sedekah umur saya 70 menjadi 100, tidak, tapi amal yang hasanah menghiasi hidup kita itu menjadi banyak. Apa dalilnya? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu taruddul balak wa tazidu fil umur, sedekah itu dapat menolak musibah dan dapat menambahkan terhadap usia. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ngaji kita pada pagi hari ini, monggo dan mari dengan sebisa mungkin, walaupun kecil tapi mutawamah, ambillah 1-2 yayasan menjadi pembimbing Anda. Entah Rp1, Rp2, 500.000 disisihkan, ini untuk yayasan ini yang saya bimbing rutin. Nah, itu insya Allah akan menjadi jariah kita dan itu menjadi bekal kita nanti di yang akhir, dan jenis-jenis dari amal-amal hasanah yang lain, dan akan mendapatkan balasan yang Allah bi ghairi hisab. Maka amal yang tidak bisa dihisab, dan insya Allah kita akan masuk dengan bi ghairi hisab juga. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih, semoga panjenengan sedanten diberi rezeki yang banyak oleh Allah, diberi kemudahan ringan tangan untuk bersedekah,
dan hidupnya berkah fid dini wa dunya akhirah. Akhirul kalam ala minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.